Di tengah gurun pasir yang tak berujung, sepasang mata tajam menatap cakrawala. Burung falcon, dikenal juga sebagai elang peregrine, bukan hanya simbol kecepatan, tetapi juga lambang ketangguhan. Dari zaman kuno hingga era modern, ia menjadi legenda yang dihormati dalam budaya manusia. Falcon bukan sekadar makhluk bersayap, ia adalah bagian dari sejarah umat manusia. Ketika angin menyapu padang pasir, sayap falcon memotong udara dengan presisi mematikan. Falcon, Falco peregrinus, dikenal sebagai hewan tercepat di bumi, mencapai kecepatan lebih dari 390 km per jam saat menyelam. Tidak ada binatang lain, baik di darat, laut, maupun udara, yang mampu menyamai kecepatannya. Saat ia menukik dari langit tinggi untuk menangkap mangsa, bahkan mata manusia sulit mengikuti gerakannya. Fenomena ini menjadi perhatian ilmuwan dan militer, yang mengkaji struktur aerodinamis tubuh falcon untuk desain jet tempur. Dalam sejarah Mesir kuno, burung falcon dijadikan lambang Dewa Horus, Dewa Langit dan pelindung Firaun. Patung dan lukisan Dewa Horus selalu digambarkan dengan kepala falcon. Masyarakat Mesir percaya bahwa mata falcon dapat melihat dunia roh dan melindungi para raja dari kekuatan jahat. Karena itulah, banyak makam Firaun dihiasi lambang falcon sebagai penjaga abadi perjalanan akhir mereka. Di Arab Saudi dan negara-negara Teluk, burung falcon memiliki status yang hampir setara dengan bangsawan. Para syekh dan pangeran memelihara falcon sebagai simbol status dan kekuasaan. Falcon diberi paspor khusus, perawatan VIP, dan bahkan duduk di kelas bisnis maskapai ketika bepergian. Harga satu burung falcon bisa mencapai ratusan ribu dolar, tergantung silsilah dan kemampuan terbangnya. Fakta mencengangkan lainnya adalah penglihatan burung falcon. Matanya memiliki ketajaman 4 hingga 8 kali lipat dari manusia. Ia mampu melihat seekor tikus dari jarak lebih dari 1 km. Retina matanya mengandung sel fotoreseptor yang padat, memungkinkan resolusi visual yang sangat tinggi. Para ilmuwan bahkan meneliti struktur mata falcon untuk pengembangan kamera ultra resolusi. Falcon memiliki anatomi tubuh yang dirancang sempurna untuk kecepatan. Paruhnya melengkung tajam, dan lubang hidungnya memiliki struktur kerucut yang berfungsi mengatur aliran udara saat menyelam. Ini mencegah tekanan udara merusak sistem pernapasannya di kecepatan tinggi. Sayapnya ramping dan kaku, memungkinkan manuver ekstrim tanpa kehilangan kontrol. Bahkan ujung bulunya berfungsi seperti sirip kecil pesawat terbang. Perilaku berburu falcon sangat terorganisir dan mematikan. Ia biasanya mengamati dari ketinggian, lalu menyelam cepat ke arah mangsa, seringkali burung lain di udara. Saat menyambar, cakar tajamnya menabrak target dengan kekuatan seperti peluru. Banyak mangsa langsung mati di tempat karena benturan. Bahkan di lingkungan urban, falcon tetap menjadi predator puncak dengan kemampuan beradaptasi yang luar biasa. Di Eropa abad pertengahan, hanya bangsawan yang boleh memelihara falcon. Raja memiliki spesies paling langka, sementara rakyat biasa dilarang memelihara. Status sosial seseorang bisa diketahui dari jenis falcon yang ia bawa. Bahkan dalam The Book of Seth Albans, tahun 1486, disebutkan daftar jenis falcon untuk tiap kelas sosial, seperti ger falcon untuk raja, peregrine untuk bangsawan, dan kesatria. Kini, populasi burung falcon sempat menurun drastis pada abad ke-20 karena penggunaan pestisida DDT yang merusak cangkang telur mereka. Namun berkat upaya konservasi global, termasuk program penangkaran dan pelepasan ke alam, jumlah falcon meningkat kembali. Keberhasilan ini menjadi contoh keberhasilan pelestarian spesies global, membuktikan bahwa kerjasama manusia dan alam bisa menyelamatkan sang penguasa langit. Burung falcon bukan hanya hewan cepat, ia adalah mahakarya evolusi yang mempertahankan dominasi langit selama jutaan tahun. Fosil falcon ditemukan di berbagai benua, menunjukkan bahwa spesies ini telah ada sejak zaman Pleistosen. Dikala mamut berbulu dan harimau bergigi pedang menguasai bumi, falcon sudah memburu dari langit. Keberadaannya melintasi zaman, menandakan daya tahan genetik dan adaptasi superior. Spesies paling terkenal adalah Falco peregrinus, atau peregrine falcon. Kata peregrine berarti pengembara, dan nama ini tidak berlebihan. Falcon jenis ini hidup hampir di seluruh dunia, dari Arktik yang beku hingga gurun Afrika, dari hutan Amazon hingga kota New York. Adaptasinya terhadap lingkungan sangat mengagumkan, ia bisa hidup di tebing gunung alami ataupun pencakar langit modern. Uniknya, falcon kota seperti di Chicago atau London justru lebih sukses berburu dibanding falcon alam liar.
Di kota, mereka memanfaatkan gedung tinggi untuk berburu merpati atau burung gereja. Dengan tidak adanya predator alami dan makanan berlimpah, falcon urban tumbuh sehat dan kuat. Bahkan, kota-kota modern menjadi benteng baru para penguasa langit ini. Falcon memiliki sistem pernapasan yang luar biasa. Saat menyelam, tekanan udara dapat menghancurkan paru-paru jika tidak dikendalikan. Namun, anatomi falcon memungkinkan ia menghirup udara dalam jumlah optimal tanpa tersedak. Rongga udara di sekitar tulang mereka membantu sirkulasi dan menjaga tubuh tetap ringan saat melayang. Teknologi penerbangan masa kini terinspirasi dari sistem ini. Tidak seperti burung pemangsa lainnya yang mengandalkan cakar untuk membunuh, falcon menggunakan tomial-tooth, tonjolan tajam di paruhnya untuk memotong tulang belakang mangsa. Satu gigitan cepat dan akurat bisa melumpuhkan burung kecil di udara. Teknik ini sangat efisien dan cepat, menunjukkan betapa evolusi falcon telah mengutamakan hasil mematikan dalam waktu sesingkat mungkin. Dalam budaya Mongolia, falcon dan elang digunakan untuk berburu rubah dan kelinci. Anak-anak dilatih sejak kecil menjadi pemburu burung, mewarisi pengetahuan yang telah diturunkan secara lisan selama ratusan tahun. Burung-burung ini bukan sekadar hewan, tapi bagian dari keluarga. Mereka diberi nama, dihormati, dan bahkan dirawat seperti anak sendiri ketika sakit. Yang menarik, falcon betina lebih besar dan dominan dibanding jantan. Dalam dunia burung ini, sang betina seringkali menjadi pemburu utama. Ukuran tubuhnya yang lebih besar memungkinkan menangkap mangsa lebih berat. Di alam, hal ini menciptakan keseimbangan peran antara jantan dan betina, di mana jantan seringkali menangani mangsa kecil, dan betina memburu yang lebih besar. Pola terbang falcon tidak sembarangan. Ia memiliki kemampuan navigasi luar biasa berkat medan magnetik bumi dan posisi matahari. Dalam eksperimen ilmiah, burung ini terbukti mampu kembali ke sarangnya meski dilepaskan dari ratusan kilometer jauhnya. Kemampuan ini membuat ilmuwan terpesona, hingga mencoba meniru pola orientasi burung ini untuk teknologi GPS masa depan. Falcon juga dikenal sangat loyal terhadap pasangannya. Ketika kawin, sepasang falcon akan tetap bersama selama bertahun-tahun, kadang seumur hidup. Mereka membangun sarang di tempat yang sama dari tahun ke tahun, dan berbagi tugas mengerami telur serta membesarkan anak. Nilai kesetiaan ini banyak digunakan dalam puisi dan simbol cinta dalam budaya Timur Tengah dan Asia. Dalam Perang Dunia Kedua, Angkatan Udara Jerman meneliti struktur sayap falcon untuk mendesain pesawat tempur Messerschmitt. Para insinyur kagum pada rasio panjang sayap terhadap tubuh, memungkinkan kecepatan dan manuver ekstrim. Bahkan di era modern, pesawat seperti F-22 Raptor mengambil nama burung pemangsa sebagai bentuk penghormatan terhadap penguasa angkasa sejati. Burung falcon telah meninggalkan jejak kuat dalam budaya dan mitologi manusia. Di berbagai peradaban kuno, ia bukan hanya sekadar makhluk, melainkan simbol transenden yang melampaui dunia fisik. Dalam kepercayaan Mesir kuno, Dewa Horus dengan kepala falcon menjadi lambang perlindungan, langit, dan keadilan. Ia diyakini sebagai penjaga kerajaan dan utusan para dewa yang mengamati dari langit tinggi. Di Kekaisaran Romawi, tentara menggunakan gambar falcon sebagai lambang unit elit mereka. Burung ini melambangkan kekuatan, pengawasan, dan ketangkasan dalam menyerang musuh. Bahkan dalam pertempuran, beberapa jenderal menyuruh menempatkan burung falcon di tiang-tiang tinggi sebagai bentuk moral dan intimidasi. Simbol ini hidup dalam panji dan perisai tentara selama berabad-abad. Dalam mitologi Nordik, Dewa Freyja, Dewi Cinta dan Perang, memiliki jubah bulu falcon yang memungkinkannya terbang ke dunia lain. Jubah ini dikenal sebagai Falsamer, simbol kebebasan dan kekuatan. Banyak pahlawan Nordik dalam saga mengenakan atribut falcon saat bertransformasi menjadi makhluk luar biasa yang menjelajahi 9 dunia mitologi. Dalam budaya Jepang, falcon dikenal sebagai taka dan dianggap sebagai simbol kehormatan dan kebangsawanan. Para samurai sering menggambarkan diri mereka dengan falcon untuk menekankan kelincahan dan ketajaman strategi. Bahkan dalam kaligrafi dan lukisan ukiyo-e, falcon kerap muncul berdiri anggun di atas sarung katana, menyimbolkan pengendalian diri dan kekuatan tersembunyi. Di Indonesia, suku-suku pedalaman Kalimantan memiliki cerita rakyat tentang burung langit pemburu roh jahat. Meski tidak selalu disebut falcon secara spesifik, deskripsi tentang bentuk dan perilaku burung tersebut sangat mirip dengan falcon peregrine.
Mereka diyakini mampu menembus dunia gaib dan membawa pesan dari para leluhur, serta menjadi pelindung saat musim berburu tiba. Dalam budaya Keltik kuno, falcon dianggap sebagai roh penuntun dalam perjalanan arwah. Banyak ritual penguburan yang melibatkan ukiran falcon di peti mati atau batu nisan. Burung ini dipercaya membantu jiwa yang baru meninggal menemukan jalan menuju otherworld, alam baka dalam keyakinan mereka. Bahkan dalam mimpi, munculnya falcon dianggap sebagai pertanda perubahan hidup yang besar. Simbolisme falcon juga sangat kuat dalam dunia kesusastraan. William Shakespeare menulis tentang falcon dalam beberapa karyanya sebagai lambang kekuasaan dan kendali. Dalam Othello, metafora falcon digunakan untuk menunjukkan ketegangan antara cinta dan dominasi. Para penyair era Renaissance meminjam karakteristik burung ini untuk menggambarkan konflik batin manusia yang haus akan kebebasan namun terikat oleh cinta dan kehormatan. Dalam literatur Islam klasik, falcon muncul dalam banyak kisah raja dan wazir. Dalam hikayat Timur Tengah seperti 1001 Nights, falcon menjadi hewan peliharaan para khalifah yang bijak. Mereka dipercaya dapat melihat kejujuran dalam diri manusia, dan seringkali memberi peringatan kepada majikannya tentang bahaya yang akan datang. Ini memperkuat citra falcon sebagai makhluk yang tidak hanya kuat, tapi juga bijaksana. Dalam heraldik ilmu lambang bangsawan, falcon digunakan sebagai simbol pada lambang keluarga atau kerajaan. Di Eropa, banyak keluarga bangsawan mengukir falcon di atas perisai atau mahkota sebagai simbol martabat dan kekuasaan. Lambang ini bukan sekadar ornamen, melainkan pernyataan jati diri tentang kekuatan garis keturunan dan kehormatan yang dijaga selama generasi. Hingga hari ini, falcon tetap menjadi bagian dari identitas budaya berbagai bangsa. Di Uni Emirat Arab, Hari Falcon Nasional dirayakan untuk menghormati hubungan spiritual antara manusia dan burung pemburu ini. Sekolah-sekolah mengajarkan sejarah falconry, dan anak-anak belajar memelihara serta melatih burung tersebut. Warisan ini tidak memudar, ia berkembang, menjelma sebagai simbol nasional dan kebanggaan lintas zaman. Tubuh burung falcon adalah bukti betapa sempurnanya evolusi mengukir makhluk untuk mendominasi langit. Setiap bagian tubuhnya, dari kepala hingga ujung sayap, berfungsi secara presisi dan efisien. Tulangnya ringan namun kuat, penuh rongga udara yang memperkecil beban tanpa mengurangi ketahanan. Struktur ini membuat falcon mampu mempertahankan kecepatan tinggi dalam waktu lama tanpa kelelahan berlebih. Sayap falcon berbentuk tajam seperti delta, mirip desain pesawat tempur supersonik. Sayap ini memungkinkan gaya angkat besar saat terbang lambat dan drag rendah saat meluncur cepat. Sudut serang bisa berubah cepat untuk melakukan manuver ekstrim. Bahkan dalam kecepatan lebih dari 300 km per jam, falcon bisa berbelok tajam mengejar mangsa dengan akurasi tinggi. Kepala falcon berisi organ vital penginderaan yang luar biasa. Mata mereka berada di depan kepala dengan sudut penglihatan lebar, memungkinkan estimasi jarak dan kecepatan secara presisi. Retina falcon mengandung jutaan sel fotoreseptor, 2 fovea per mata, yang meningkatkan resolusi dan persepsi gerakan lebih tinggi dari manusia. Bahkan gerakan mangsa sekecil semut di tanah bisa terlihat dari langit. Paruh falcon pendek dan melengkung tajam, dengan tonjolan kecil yang disebut tomial tooth. Ini berfungsi sebagai senjata utama untuk membunuh mangsa dengan cepat. Tidak seperti elang yang sering mencabik mangsanya, falcon menggunakan paruh ini untuk memutus tulang belakang burung lain saat menabrak dengan kecepatan tinggi. Efisiensi ini mengurangi waktu risiko bagi dirinya. Lubang hidung falcon, atau nares, memiliki struktur kerucut kecil di dalamnya. Fungsinya seperti alat penstabil tekanan udara saat menyelam cepat. Tanpa ini, tekanan dari udara yang masuk bisa merusak paru-paru atau bahkan otak falcon. Teknologi jet modern banyak belajar dari struktur sederhana ini, dan beberapa model pesawat militer mengadopsi prinsip serupa pada sistem intake-nya. Kaki dan cakar falcon juga dirancang untuk serangan mematikan. Cakarnya sangat tajam, melengkung, dan kuat, mampu mencengkeram mangsa sambil mempertahankan keseimbangan dalam udara. Cengkraman falcon bisa melebihi kekuatan gigitan anjing kecil, dan ditunjang tendon khusus yang otomatis menutup saat mengenai sesuatu, sehingga tidak mudah terlepas. Otot dada falcon, terutama pectoralis major, berukuran besar dan kuat, mencakup hampir 20% dari total berat tubuhnya. Otot ini bertanggung jawab atas gerakan turun naik sayap yang sangat kuat. Dengan struktur otot ini, falcon bisa mempercepat dirinya dalam hitungan detik, meniru ledakan tenaga seperti mesin jet saat take off.
Keseimbangan tubuh falcon dibantu oleh ekornya yang fleksibel. Ekornya dapat terbuka dan tertutup untuk menyesuaikan arah dan kecepatan dalam terbang. Saat menyelam, falcon akan melipat ekornya untuk mengurangi hambatan, lalu membukanya mendadak saat mendekati target untuk pengereman dan manuver akhir. Ini memerlukan koordinasi otak dan otot tingkat tinggi. Sistem saraf falcon sangat responsif. Impuls dari mata ke otak diproses dalam waktu sepersekian detik, memungkinkan reaksi cepat terhadap mangsa yang bergerak. Otak falcon juga memiliki struktur khusus untuk mengenali pola gerakan dan bayangan, kemampuan vital dalam perburuan di udara. Kecepatan reaksi falcon ini jauh melampaui manusia dan banyak spesies burung lainnya. Mekanisme termoregulasi falcon membuatnya tahan dalam berbagai iklim. Mereka mampu bertahan di suhu dingin ekstrim pegunungan maupun panas gurun yang menyengat. Bulu mereka memiliki lapisan kedap air dan isolasi alami. Saat musim panas, falcon membuka sayapnya dan memanfaatkan angin untuk mendinginkan tubuh, mirip prinsip ventilasi pada sistem pendingin alami. Burung falcon adalah seniman langit dalam seni memburu. Teknik serangnya bukan sekadar insting, tetapi perpaduan kecepatan, kalkulasi, dan presisi. Saat melihat mangsa dari ketinggian, ia tidak langsung menyerang. Falcon akan menilai arah angin, ketinggian, posisi mangsa, dan waktu penyelaman. Seolah-olah ia adalah pilot militer yang memprogram serangan udara strategis. Manuver paling terkenal dari falcon adalah stup, penyelaman vertikal dari ketinggian ratusan meter. Ia melipat sayapnya ke belakang membentuk tubuh seperti peluru. Dalam hitungan detik, ia meluncur dengan kecepatan lebih dari 320 km per jam, menjadikannya makhluk tercepat di bumi. Saat mendekati mangsa, ia sedikit membuka sayap dan ekornya untuk mengatur arah tabrakan. Mangsa falcon umumnya burung kecil yang terbang di ketinggian sedang, seperti merpati, burung pipit, atau bebek. Falcon tidak menyerang dari belakang seperti elang, melainkan dari atas atau samping dengan momentum besar. Kontak pertama bisa membunuh mangsa seketika karena gaya tumbuk sangat kuat, kombinasi kecepatan dan massa tubuh yang terkonsentrasi. Falcon jantan dan betina biasanya berburu secara terpisah, tetapi jika memiliki anak, mereka akan bekerja sama dalam mencari makanan. Sang jantan memburu mangsa kecil dan mengantarkannya ke sarang, sementara betina mengawasi dan melindungi anak-anak. Kolaborasi ini menciptakan kestabilan dalam perkembangan anak falcon, sekaligus menjaga wilayah dari gangguan predator lain. Falcon mampu mengubah strategi berburu tergantung situasi. Di kota besar, mereka sering memanfaatkan bangunan tinggi sebagai pos pengintai. Mereka tahu waktu-waktu tertentu burung-burung lain keluar dari sarang, dan mengatur penyergapan di udara. Keberhasilan falcon dalam lingkungan urban membuat mereka menjadi simbol adaptasi modern dari makhluk kuno. Satu hal menarik adalah falcon tidak asal menyerang. Mereka memiliki insting pemilihan target. Mereka cenderung memilih burung yang tampak lelah, terluka, atau terpisah dari kelompok. Ini menurunkan risiko perlawanan dan meningkatkan peluang sukses. Dalam dunia predator, efisiensi adalah kunci kelangsungan hidup, dan falcon adalah ahlinya. Setelah menangkap mangsa, falcon biasanya membawanya ke tempat tinggi untuk dimakan. Paruhnya yang tajam bisa dengan mudah merobek daging. Ia makan bagian kepala dan dada terlebih dahulu, karena bagian ini mengandung protein dan energi tinggi. Bila mangsa besar, ia akan menyimpannya untuk dimakan kembali nanti, menunjukkan kemampuan berpikir jangka panjang. Tidak semua serangan falcon berhasil. Bahkan dengan segala kehebatannya, tingkat keberhasilan perburuannya hanya sekitar 30–40%. Tetapi kegigihan adalah kunci. Falcon bisa mencoba berkali-kali dalam satu hari tanpa menyerah. Ketekunan ini membuat falcon tidak hanya dihormati karena kemampuannya, tetapi juga karena semangat dan konsistensinya dalam bertahan hidup. Di musim kawin, seni berburu falcon menjadi pertunjukan cinta. Sang jantan akan melakukan aksi terbang akrobatik, menukik, dan memutar di udara untuk menarik perhatian betina. Bila sang betina terkesan, ia akan bergabung dalam tarian langit itu, mereka terbang berdampingan, bertukar makanan di udara, dan membangun ikatan yang bisa bertahan seumur hidup.